Brahmacari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Ya, semua baik ya. Semoga kalian selalu baik dan sehat selalu ya anak-anak ya. Nah, sebelum ibu memulai ya anak-anak ya, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya anak-anak ya. Doa ibu pimpin sendiri ya. Silakan kalian ambil sikap ya. Doa mulai. Ya, selesai anak-anak. Ya, sebelum memulai anak-anak, ibu akan mengabsen kalian ya anak-anak ya. Seperti biasa ibu akan mengabsen kalian dulu sebelum pembelajaran dimulai. Desa Putu Pradma Jayanti ada ya. Desa Putu Primayuni ya. I Gusti Ayu Bari Miyasaki ya. Imade Dedi Diana Pratama izin ya. Terus Kade Ayu Mas Yoti hadir. Lo Putu Surat Nadi hadir Bu iya. Ini Desa Kade Dwi Pradnya Yanti izin. Terus sekarang ibu lanjut Ni Gusti Ayu Komang Nobita Sari izin juga. Ni Kadek Pebi Dwi Wahyuni hadir ya. Terus Ni Kadek Dimas Bulan Pertiwi izin. Terus Ni Kadek Ratna Harum Juniari izin. Ni Kadek Sukmayanti izin. Banyak sekali izin, ada upacara ya sekarang ya. Ya. Banyak kegiatan upacara agama ya ini. Terus Ni Komang Ella Widyasari iya. Terus Ni Komang Risma Sopianti hadir ya. Ni Komang Tiara Dewi izin. Nilo Ketut Mertasari izin. Nilo Fitri Puspita Yanti izin. Ni Putu Chelsea Wanita Dewi iya. Nilo Putu Dinda Marcel Yanti iya. Terus Nilo Putu Heca Sastra Dewi izin. Nilo Putu Galeh Asri Pratiwi hadir. Nilo Putu Winda Masa Fitri hadir. Nimade Ayu Renita hadir. Nimade Damayanti hadir. Nimade Dwi Fitriani ya. Terus Nimade Esi Gayatri hadir. Nimade Pebi Dwi Cahyani izin. Pebi izin ya. Nimade Rinda Mahliga Dewi ya. Ninyoman Kasini hadir. Ninyoman Meta Tri Cipta Dewi hadir. Ninyoman Rahayu Trianingsih hadir. Ninyoman Ririn Mahayati hadir. Niputu Dea Puspita Lestari hadir. Niputu Ergi Sabirayanti izin. Niputu Mona Dipayanti hadir. Niputu Nadini Putri hadir. Niputu Nia Puspayasni hadir. Niputu Novia Juluwangi izin. Niputu Pinka Ayu Darmayani iya. Niputu Purnama Arianti izin. Niputu Rena Savitri hadir Bu iya. Niputu Felina Margareta izin. Niputu Wilantari hadir. Niwayah Dita Ayu Cahyani izin ya. Nah, kita sudah melakukan absensi anak-anak, sudah mengabsensi sekarang sebelum ibu lanjut ke pembelajarannya, ibu mau mengecek kebersihan dan kerapian kalian ya anak-anak ya. Cek dulu kebersihannya ini seperti biasa ya. Ya, udah rapi ya, udah pakai ini ya, selimutnya juga ada rapi, rambut udah rapi ya. Sekarang kalau kalian sudah rapi, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Apakah kalian semua
itu akan Ibu bagikan kepada kalian ya anak-anak ya. Nah, ini Ibu bagikan dulu kepada kalian. Nanti kalian jawab di sana. Isi nama ya anak-anak ya, ingat isi namanya. Ya. Isi nama kalian, isi nama, isi kelas, isi tanggal ya anak-anak ya. Ya Bu. Ini soalnya itu ada 20 soal ya, kalian jawab ya, nanti waktunya sama 10. Ya. Jawab yang ini ya, yang baik ya. Ya, benar. Ya. Begini. Ya, baca itu di sana ya. Bisa baca di sana. Biasanya. Bisa ke anak-anak ke sana ke sebelahnya. Tolong ya. Terus kasih temennya. Ya. Siapa belum dapat anak? Ya, apa temennya nak? Udah semua dapat? Belum, di sini belum. Silakan ya, kerjakan anak-anak. Itu boleh kalian itu centang aja boleh ya. Ya, kalian centang ya. Ya. Centang ya anak-anak ya. Ya, apa yang kamu bikin apa? Yang kamu rasakan? Nah, apa kamu minat? Apa? Ya, tanggalnya bisa isi tanggal. Itu kalian isi dengan kalian ya. Satu aja. Hah? Satu aja boleh. Ya boleh, itu kamu kan punya gini isi aja. Boleh, isi aja. Isi aja, jangan lagi itu berpikir itu udah bisa itu diisi. Udah. Sudah ada yang selesai? Belum. Yang sudah selesai sini bawa kumpul. Siapa yang sudah selesai sini? Apalagi yang sudah selesai? Lalu satu orang nih yang sudah selesai nih. Lagi.
persepsinya apa? Siapa yang bisa menjawab ya? Siapa yang bisa memberikan persepsi pembelajaran yang minggu lalu yang sudah kalian terima nih? Apa? Ya silakan. Nih ya. Apa nih ya? Iya. Nah, duduk aja. Dari pembelajaran minggu lalu, saya dapat membuat data masukan pelanggan dengan cara mengklik tombol menu, lalu muncul beberapa yang harus diisi seperti name, card ID, location, address, dan lain-lain. Setelah itu mengklik. Iya. Itu minggu lalu kita sudah membuat apa? Daftar customer. Ya. Terus apa lagi? Ya. Ya lain. Minggu lalu saya Ya. mendapatkan materi Ya. untuk tingkat akun Ya. dengan mengklik setup. Terus Habis itu apa lagi? tingkat akun, lalu ada pilihan account and banking account. Di situ ada sales account dan ada purchase account. Ya, ya. Ada lagi anak-anak yang mau memberikan persepsinya untuk pembelajaran yang telah kalian terima. Itu ada lagi? Udah ya. Ya. Sekarang ibu lanjut ya anak-anak ya. Ibu lanjut sekarang. Nah, ibu mau bertanya nih kepada kalian ya anak-anak ya. Nah, kalian tahu nggak perbedaannya ya? Menyusun laporan keuangan manual dengan menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan aplikasi komputer akuntansi. Nah, kalian pikirkan dulu. Nah, itu pasti masalah seperti itu. Apa? Gimana nih menurut kalian? Ya, menyusun laporan keuangan dengan aplikasi komputer akuntansi dan dengan cara manual. Ya. Ada yang bisa memberikan penjelasan ya? Kalau menurut menyusun laporan keuangan perusahaan jasa dengan aplikasi Mayop begini. Terus kalau yang manual kayak gimana? Ada perbedaannya? Ya. Ya. Siapa mau jawab? Silakan, anak-anak. Ada yang sudah siap? Ya nih ya. Terlihat di bagian perhitungan yang dimana secara manual itu dihitung dengan kalkulator, sedangkan di komputer hanya input data yang diperlukan perhitungan dilakukan oleh sistem komputer. Iya, benar ya. Kalau manual itu kita apa? Dengan cara apa? Kalau manual kita membuat laporan dengan tulis ya di buku itu kan kalian waktu kelas ini kan sudah ya, kalau kelas dulu ya kalian sudah diajarkan membuat jurnal umum, habis itu memposting ke buku besar ya. Dan selanjutnya buat apa lagi yang disebutkan ke buku besar? Habis itu apa? Ya. Terus ya kalian ingat-ingat lagi ya, itu seterusnya kalian bakalan ingat ya. Nah, itu perbedaannya tadi. Bagus ya Nia ya. Beri applause dulu. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Nia ya sudah ya. Nah, sekarang ya, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tujuan dari pembelajaran ya. Tujuan dari pembelajaran yang ada kalian yaitu komputer akuntansi ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah itu yang pertama adalah menganalisis program komputer akuntansi pada perusahaan jasa ya. Terus yang kedua itu menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa dengan menggunakan program komputer akuntansi ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian ya akan menampilkan materi ya untuk kalian ya tentang menganalisis laporan keuangan ya. Nah, kelihatan kan anak-anak? Iya. Nah, itu di sini Ibu akan bertanya juga kepada anak-anak ya. Laporan keuangan perusahaan jasa pada komputer akuntansi kelas 18
perusahaan jasa adalah hasil dari siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang dapat menggunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan. Iya, bagus sekali. Plus ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi anak-anak? Iya. Nah, laporan keuangan perusahaan jasa itu adalah dokumen yang menjadikan informasi keuangan mengenai hasil usaha dan posisi keuangan perusahaan jasa dalam suatu periode tertentu. Ya, itu adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Terus sekarang, peran komputer akuntansi versi 18 dalam penyiapan laporan keuangan perusahaan jasa. Komputer akuntansi itu memegang peranan penting ya, anak, memegang peranan penting ya untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa ya, di mana itu dalam komputer akuntansi ya, laporan keuangan memainkan peran penting dalam menyederhanakan dan mempercepat proses penyiapan laporan keuangan perusahaan jasa. Tuh ya, tuh memainkan peran penting. Perannya sangat penting sekali ya kalau di komputer akuntansi ya, penyiapan laporan keuangan perusahaan jasa itu ya. Terus lanjut sekarang. Fitur-fitur komputer akuntansi. Sebelum ibu lanjut, fitur-fitur komputer akuntansi apa saja? Ada yang ingat nggak? Apa saja fitur-fitur komputer akuntansi, anak-anak? Apa? Fitur-fiturnya satu ya, fitur-fiturnya dalam MyNow yaitu account, banking, sales, time billing, process, payroll, inventory, card file. iya, itu bagaimana? Sekarang kita lanjut ya. Nah, menampilkan laporan keuangan dan backup data dalam komputer akuntansi. Sekarang setelah kalian tadi memberikan penjelasan Pak Ibu tentang fitur-fitur akuntansi ya, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian ya, backup data ya, backup data. Apa itu backup data? Ya, Bunda? Backup data sendiri merupakan proses menyalin dan menyimpan salinan data penting agar dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Iya, ya itu ya. Kalau kita perlu backup data ya di aplikasi MyNow itu ya, biar apa namanya data-data kita itu biar tidak apa? Tidak hilang ya, anak harus disimpan dengan baik ya. Ya nanti kalau kalian misalnya nih membuat laporan keuangan, siapa tahu nanti kalian menjadi calon accounting ya di suatu perusahaan. Tuh kalian harus teliti ya, harus teliti, dan kalian juga harus bisa menggunakan aplikasi yang ada di perusahaan tersebut ya. Gitu. Nah, bagus sekali ya anak-anak ya. Terima kasih sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Ibu mau mendesain suatu rencana produk ya anak-anak ya. Ibu mau mengelompokkan ya. Ibu akan mengelompokkan anak-anak ini menjadi 4 sampai 5 orang. Ya anak-anak ya. Nah, silakan kalian nih buat kelompoknya ya. Ini aja ya. Sudah nih ya kelompoknya. Ya, sini-sini aja kelompoknya. Nanti Ibu kelompok 1 ya. Kelompok 1 nanti ini ya. Kalian yang di sebelah sini ya. Kelompok 1 kalian, terus kelompok 2 yang sini. Ya, ya. Ya, kelompok 2, terus lanjut ada kelompok 3 ya. Terus kelompok 4 ya. Kelompok 4, kelompok 5 ya. Terus ada kelompok 6 ya. Ya, kelompok 6. Yang sisanya yang tidak adil itu ya
Pastikan kalian ini adalah KPI-nya ya anak-anak. Kalian isi ini. Biarpun kalian berkelompok tapi kalian semua isi ya, biar nggak diam di dalam kelompok itu ya. Isi nama kalian ya sama kelas ya. Kelas kami Apa saja yang ada di perusahaan, berapa kan tadi laporan di apa saja laporan keuangan itu ada apa saja yang ada di singkat saja. presentasi siap-siap ya ke depan ya.
kelompoknya, anak-anak? Sudah, ya. Anak-anak, sudah selesai ya, anak-anak? Iya. Sekarang siapa yang sudah siap nih kelompoknya? Mau presentasi ke depan? Ya. Pokoknya siapa nih? Ya, anak-anak kelompok? Ketiga, silakan ya, maju ya kelompoknya. Silakan presentasikan ke depan ya. Yang lain berhenti dulu ya, yang maju ya temannya presentasi. Ya. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis dari jawaban dari pertanyaan tadi. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurul Putri Mas Fitri. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Mas Suryati. Perkenalkan, nama saya Pada Ibu Putri. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari. Baik, pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Nah, yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat neraca. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa? Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Setelah itu membuat laporan neraca, membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan modal, membuat laporan arus kas. Lanjut yang ketiga, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, tidak dilengkapi dengan perpajakan. Yang kedua, laporan keuangan yang tidak bisa dimodifikasi. Dan yang ketiga, tidak dilengkapi dengan modul pengelolaan aktiva dikarenakan tidak memiliki modul aktiva tetap. Yang keempat, jelaskan apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkan data file Mayop Anda. Klik file pada menu baris, lalu klik backup. Jendela Mayop Premier, Mayop Company File Backup tampil. Yang kedua, klik pilihan Backup Company File Only. Yang ketiga, klik pilihan Check Company File for Error. Yang keempat, klik tombol Continue. Baik, ada pun sumber dari jawaban yang kami dapat, yaitu yang pertama https www.jurnal.id. Yang kedua www.harmony.com.id. Yang ketiga, https jurnal.ilmunindra.id. Yang keempat, ktc-mayop.com. Baik, sekian presentasi dari kami. Ya. Lanjut. Kami ucapkan terima kasih. Iya. Kelompok mana lagi? Siap ya, dari kelompok berapa? Kelompok dua. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
Jawaban ini yang bersumber dari situs midstrand.com. Dilanjutkan oleh teman saya. Soal yang nomor 2, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa? Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan jasa. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Yang kelima, membuat laporan arus kas. Kami mendapatkan dari situs harmony.co.id. Yang ketiga, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Kekurangan aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan yaitu tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan, hanya dalam bahasa Inggris, format beraca dalam format keuangan Australia, dan belum mendukung fitur multiguna. Sumbernya saya dapat dari massoftware.com. Baik, untuk soal yang terakhir, adapun langkah apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkanlah data file Mayop, lalu klik file pada menu baris, kemudian klik backup. Jendela Mayop akan primer Mayop Company File Backup akan tampil. Yang kedua, pilih backup company file only, kemudian klik. Yang ketiga, pilih check company file atau for errors, kemudian klik. Yang terakhir, klik tombol continue, lalu klik tombol OK, dan simpan file backup di tempat yang diinginkan dengan klik tombol save. Sumber referensinya di granly.co.id. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekarang kelompok berapa yang sudah siap? Di kelompok 4, kelompok 2, enggak. Kelompok 3. Mana sudah siap? Ada kelompok. Siapa nih yang mau maju nih ke depan? Tadi ibu udah lihat kalian sudah buat semua. Kelompok berapa nih sekarang? Kelompok 3 sudah tadi. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Ini kelompok 3 sudah. Kelompok 4? Ini silakan. Siapa dari kelompok 4? Ya. Mia ya, silakan Mia udah. Ya, silakan. Kelompoknya. Presentasikan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desa Putra Janji, nomor 1. Perkenalkan, nama saya Kusai Prima Sakti, nomor 3. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Putriani, absen 45. Saya Dimada Dita Mahtiga Dewi, absen 28. Saya Putu dan Putri, kawan absen 36. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menjelaskan secara singkat apa itu laporan keuangan di perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa yang menyajikan setiap akhir periode terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas dan neraca. Saya menjawab bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang pertama, menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan neraca. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Yang kelima, membuat laporan kas. Nomor 3, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Kelemahannya tidak ada fitur perpajakan, tidak dapat memodifikasi laporan maupun file, diperlukan modul pengelolaan aset yang dimiliki tersendiri. Yang keempat, jelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkan data file Mayop, lalu klik file pada menu baris, kemudian klik backup. Mayop, angka primer, Mayop, company file backup akan build. Kedua, pilih backup company file only, kemudian klik. Yang ketiga, pilih check company file for errors, kemudian
https denri.id, https www.jurnal.id, https www.harmony.id, https jurnal lpt munire.id. Sekian dari presentasi kami. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok berapa sekarang? Ya, Bingka. Kelompoknya ya, silakan. Ayo. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil sudah kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tika Irmayani. Saya di nama Kastini. Saya di Badani Kita. Saya di Badani Kita. Jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa yang menyajikan setiap akhir periode yang terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan neraca. Sumbernya dari www.jurnal.id. Nomor 2, bagaimana cara menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa? Yang pertama, menentukan laporan keuangan utama perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan neraca. Yang ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Dan yang terakhir, membuat laporan arus kas. Sumber jawaban https://harmony.com.id. Nomor 3, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Mayop memiliki beberapa kelemahan, di antaranya adalah format yang belum sesuai dengan yang ada di Indonesia. Yang kedua, hanya bisa dimasuk pada satu perusahaan. Dan yang ketiga, belum mendukung fitur mulai sedang. Dan yang keempat, tidak terdapat bahasa Indonesia. Sumber dari www.softtower.com. Dan yang terakhir, jelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkan data file Mayap Anda. Klik file pada menu baris lalu klik backup. Yang kedua, klik pilihan backup company file only. Yang ketiga, klik pilihan check company file for error. Yang keempat, klik tombol continue. Yang kelima, klik tombol OK lalu simpan file backup di tempat yang diinginkan dengan mengklik tombol save. Sumber jawaban dari https://atcmayap.com. Sekian presentasi dari kami. Silakan kelompok. Ya. Silakan presentasi ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelum lanjut ke pemaparan kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Damayanti, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Priyanti, absen 25. Perkenalkan, nama saya Chelsea Rota Dewi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Nia Madrin Mahayati, nomor absen 32. Baik, itulah sesi perkenalan kami. Kami lanjut untuk memaparkan presentasi kami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Yang pertama, laporan laba rugi, yaitu menyajikan informasi yang berkaitan dengan pendapatan serta beban yang sedang ditanggung perusahaan jasa dalam satu periode akuntansi. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menitik beratkan pada modal atau ekuitas. Yang ketiga, laporan arus kas sendiri berisi informasi mengenai sumber perolehan jasa serta pos-pos pengeluaran. Yang keempat, yaitu
Langkah kedua, membuat laporan data. Langkah ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Dan terakhir, membuat laporan arus kas. Sumber kami dapatkan dari Harmoni COID. Yang ketiga, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia. Yang kelima, tidak mendukung multi currency. Yang keenam, belum bisa mendukung fitur multi gudang. Sumber yang kami dapatkan dari Akurat ID. Yang keempat, jelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkan data file Mayop, lalu klik pada menu baris, kemudian klik backup jendela Mayop, maka pilih Mayop, file backup akan hadir. Kedua, pilih backup file file. Ketiga, pilih check company file. Yang keempat, klik tombol menu, lalu klik tombol OK dan simpan file backup di tempat yang diinginkan dengan mengklik tombol save. Sumber yang kita dapat dari Drive. Baik, itulah pemaparan tentang presentasi kami. Kami kelompok 6, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Putri. Perkenalkan, nama saya Dina Devi Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Dina Devi. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fias. Pertanyaan yang nomor pertama, jelaskan secara singkat laporan keuangan apa saja yang ada di perusahaan jasa. Yang pertama, laporan laba rugi adalah catatan keuangan yang menunjukkan pendapatan, biaya, profil, serta kerugian bersih suatu usaha dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, adalah laporan keuangan yang menggambarkan secara sistematis informasi perubahan modal perusahaan dalam suatu periode. Yang nomor tiga adalah laporan perubahan ekuitas, adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih. Yang keempat, laporan ekuitas pemilik, adalah jenis laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Baik, berikutnya soal kedua, bagaimana cara berisi laporan keuangan pada perusahaan jasa? Cara menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Yang pertama, menentukan laporan keuangan jasa. Langkah kedua, membuat laporan neraca. Langkah ketiga, membuat laporan laba rugi. Yang keempat, membuat laporan perubahan modal. Yang kelima, membuat laporan arus kas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa saja kelemahan yang terdapat pada aplikasi Mayop dalam laporan keuangan perusahaan. Kelemahan Mayop yang pertama, tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Yang kedua, hanya bisa ditetapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, hanya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia. Yang kelima, belum mendukung fitur multi gudang. Pertanyaan terakhir, jelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan jika kita ingin membuat file backup. Yang pertama, aktifkan data file Mayop, lalu klik file pada menu baris, kemudian klik backup. Di dalam Mayop akan maka primer Mayop company file backup akan aktif. Pilih backup company file for error, kemudian klik tombol continue, lalu klik tombol OK dan simpan file backup di tempat yang diinginkan dengan mengklik tombol save. Sumber yang kami dapatkan dari Bradley dan jurnal ITE. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih ya anak-anak, kalian
nanti kalian presentasi juga depannya. Itu kalian bisa nanti buatnya di rumah karena waktunya kalau di sekolah itu ya anak ya bisa kalian nanti sama kelompoknya ya. Nah, sekarang ibu mau merefleksi ya, refleksi sekarang ya. Ibu tanya kepada anak-anak sekarang ya, apa yang bisa kalian refleksikan pada pembelajaran hari ini anak-anak? Nah, apa? Silakan. Apa nih? Siapa mau refleksi pembelajaran hari ini? Apa? Refleksi pembelajaran hari ini. Ya, Rena. Untuk refleksi hari ini, Ya. kami jadinya mampu dan lebih memahami mengenai laporan keuangan perusahaan jasa dan beberapa. Iya, ya. Ya, untuk kenalan semuanya. Nah, anak-anak, adakah kesulitan dari pembelajaran yang Ibu berikan tadi ya? Ada kesulitan nggak tadi? Makasih ya anak-anak ya atas waktunya. Sebelum Ibu menutup ya, sebelum Ibu menutup kegiatan, nanti ingat ya itu ya tugas kalian ya anak-anak, minggu depan itu kalian presentasi juga ya. Kalian akan menghasilkan proyek kalian ya proyek menganalisis laporan keuangan usaha ya anak-anak ya. Sekarang Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan sekali lagi ya terima kasih kepada anak-anak yang tertib ya mengikuti pembelajaran Ibu ya. Kita tutup dengan berdoa bersama. Ambil sikap ya. Ya, sikap yang baik ya. Kita akan doa bersama. Doa Ibu pimpin ya. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih anak-anak ya. Silakan anak-anak sudah bisa pulang ya. Hati-hati di jalan ya anak-anak ya. Ya, silakan beres-beres dulu ya. Pada asal Namo Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak ya. Pagi. Selamat pagi ya buat kalian semua. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran? Sudah. Ya, seperti biasa ya anak-anak ya, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Ambil sikap ya anak-anak ya. Silakan berdoa mulai. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu seperti biasa ya akan mengabsen kalian ya anak-anak ya. Kalian tidak hadir untuk hari ini anak-anak? Ada ya. Nah, Ibu absen ya satu-satu ya.
seperti biasa. Ya, namanya seperti biasa, Ibu akan absen kalian. Desa ada, Desa Putu? Ya, hadir. Desa Putu Prima Yuni hadir ya. Iya, hadir. Ya. Terus Mas Yoti ada? Hadir. Di Desa Madegri Prajayati? Iya ya. Di Kadek Pebi Dwi Wahyuni? Hadir. Iya. Di Kadek Dimas Sulan Pertiwi? Iya. Terus sekarang di Kadek Sukmayanti? Ella? Risma Sofianti? Iya. Yara Dewi? Tetep Nurtasari? Fitri Puspita Yanti? Chelsea? Dinda Marcel Yanti? Echa? Dali? Dinda Mas Sapitri? Ayu Renita? Damayanti? Wipitriani? Esi? Pebi Dwi? Pebi Cahyani? Linda? Kastini? Nita? Rahayu Tia Insem? Tirin? Dea Puspita? Nandini Putri? Nia Puspayasti? Pinka? Reina? Felina? Wirantari? Nita? Nita Ayu? Udah semuanya Pak Sen? Terima kasih ya untuk kehadiran kalian untuk hari ini. Nah, tadi Ibu sudah mengabsen. Seperti biasa Ibu akan mengecek dulu ya kerapian kalian dan kebersihan kalian ya. Ya. Sudah ya? Nah, tadi Ibu sudah mengecek kalian. Kita mulai pembelajarannya ya. Ibu mengingatkan kembali ya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini itu adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan jasa. Ya, anak-anak ya, pada komputer akuntansi. Ya. Untuk mengingat kembali ya, Ibu mau mereview nih, mengingat-ingatan kalian kembali ya. Masih ingat nggak? Review kalian mereview ini minggu lalu itu apa yang kalian ini pelajari? Tentang laporan keuangan. Iya, laporan keuangan perusahaan jasa. Ada yang masih ingat laporan keuangan perusahaan jasa itu apa? Ada berapa? Ya, siapa bisa? Adik. Ya, secara singkat. Siapa? Yang Nia, silakan Nia. Di dalam laporan keuangan terdapat 4 laporan, yang dimana yang pertama laporan laba rugi, Ya, laporan yang kedua laporan perubahan modal, Ya. yang ketiga laporan harus kas, dan yang terakhir laporan neraca. Iya, itu ya ada 4 ya. Laporan dalam keuangan perusahaan jasa. Ya, anak-anak ya. Sekarang Ibu mau lanjut ya. Tadi kalian sudah ingat ya. Kalian mau review pembelajaran minggu lalu ya. Sekarang kita ke kegiatan inti yaitu melanjutkan proyek ya yang Ibu
Kasih tugas kalian ya. Itu kalian akan mempresentasikan di depan ya proyek kalian ya tentang menampilkan analisis laporan keuangan suatu perusahaan jasa ya. Itu ya anak-anak. Nah, sebelumnya itu ibu mau menampilkan dulu ya video sebelum kalian presentasi. Ibu akan menampilkan video dulu. Nah, di sini ada 3 cara nih menampilkan laporan keuangan dan backup lain-lain ya. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan metode ini sangat bagus. Dan balance sheet, nah ini karena kita akan mengerjakan kegiatan belajar 8 ya, yaitu menampilkan laporan keuangan yang sudah kita buat perangkatnya di video 1 hingga video ke-7 ya. Nanti akan kita tampilkan bagaimana sih bentuk laporan keuangan yang sudah kita buat transaksinya. Begitu juga dengan kegiatan belajar 8 terkait dengan backup ya. Oke, membuat file backup. Jadi pengertiannya apa? Nanti kita jelaskan. Jadi kegiatan belajar 8 dan 9 akan kami jadikan satu dalam video kali ini. Semoga video ini nanti bisa memberikan sedikit pencerahan bagaimana kita mengerjakan atau mungkin menampilkan laporan keuangan. Karena jelas di dalam kegiatan belajar 8 ini kita tidak mengerjakan apapun ya. Kita hanya menampilkan ya, sekali lagi kita hanya menampilkan. Jadi kita tidak ikut sesuatu ya terkait dengan transaksi. Oke, jadi ada 7 hal atau 7 subkegiatan yang ada di dalam kegiatan belajar 8 ini ya. Jadi yang pertama itu mengerti pengertian laporan keuangan ya. Yang kedua jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga menu untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat menyiapkan laporan laba rugi. 5 neraca, 6 aruskan, dan yang ketujuh adalah laporan lainnya. Jadi 7 ini harus kita pahami secara utuh. Jadi jangan sampai ini karena kan di bagian kegiatan belajar 8 kita cuma menampilkan saja ya. Terkait dengan atau salahnya itu nanti ya. Yang penting kita bisa menampilkan dulu ya. Oke, langsung ya. Yang pertama tentang pengertiannya. Jadi kami pikir di dalam akuntansi yang manual pun sudah dipelajari ya. Jadi laporan keuangan adalah informasi finansial atau informasi keuangan tentang kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK untuk suatu saat atau periode tertentu. Intinya itu adalah informasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan periode tertentu. Nah, tujuan dari penyusunan laporan keuangan itu untuk memberikan informasi. Nah ini, memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Jadi sudah jelas ya, posisi keuangan itu nanti namanya adalah laporan neraca, kinerja ini adalah laporan laba rugi, arus kas ini merupakan laporan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu ada 2, internal sama eksternal. Kalau internal perusahaan itu nanti namanya adalah manajemen perusahaan terkait dengan keputusan yang akan diambil setelah melihat laporan keuangan. Sedangkan kalau eksternal, misalnya untuk pemerintah, untuk masyarakat, untuk Anda sebagai pelajar, itu ya untuk melihat saja terkait dengan perkembangan perusahaan itu ya. Nah, programnya memproses laporan keuangan berdasarkan data akuntansi yang telah dientry dalam komputer. Sepanjang data yang dientry adalah data yang benar, maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan benar pula. Jadi intinya itu adalah
kebenaran dari entry yang sudah Anda masukkan. Ya semoga saja sih benar ya, karena kebetulan di dalam buku ini kan tidak terlalu banyak transaksi yang kita masukkan, jadi semoga sih tidak ada kesalahan ya. Oke, jenis-jenis itu merupakan pengertian, tujuan ya, dan terkait dengan kecerdasan dari Mayop, terkait dengan tampilan laporannya itu akan benar sesuai dengan entry data Anda. Dan yang poin E yaitu catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan lain ya. Ini biasanya yang menulis itu adalah dari pihak akuntan internalnya ya. Jadi nanti akan menampilkan bagaimana atau mungkin dari mana aja nilai-nilai tersebut gitu, ya yang ada di laporan keuangan. Kalau untuk yang di level SMK itu biasanya tidak dibahas terkait dengan bagaimana cara membuat catatan atas laporan keuangan atau CLK. Yang dipelajari cuma poin A, B, C hingga D ini ya. Tuh. Merupakan tab-tab terkait dengan laporan keuangan yang pengen kita lihat. Jadi bisa melalui ini, tab ini ya, tab dari atas, atau bisa juga lewat dari belakang ini. Nah ini juga sama tampilannya ya. Jadi ada dua jalan untuk menuju laporan ini ya. Yang pertama Anda melalui ini, report index to report. Yang kedua langsung melalui ini. Nah itu juga sama saja ya. Lalu setelah itu, yang pertama menyediakan fasilitas menu yang berfungsi untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, dan jurnal umum. Ini ya, report, index to report, on. Itu untuk kita melihat terkait dengan jurnalnya. Kita cek report, index to report, dan on. Oke, report, index to report, dan on. Nah ini juga ya. Januari itu Januari, levelnya level 4. Nah ini sama ya, Januari itu Januari level 4. Setelah itu silakan Anda klik display. Nah ini sudah ada ya. Net profitnya 29221. Apakah sama? 29221 ya. Sama. Jadi antara yang buku dengan yang kita kerjakan dari kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 7 itu sama nilainya. Selanjutnya penyusunan laporan neraca ya. Laporan neraca kita bisa buat, ya kita maksudnya bisa kita lihat ya, ini close aja. Ini report, index to report sama account standar balance sheet ya. Ini account, lalu kita pilih yang standar balance sheet. Kita pilih Januari, lalu kita pilih display standar balance sheet. Nah ini kita pilih customize, kita pilih ya Januari ya, ini sudah Januari, lalu kita klik display. Nah ini 131721 ya, kita cek 131721 sama ya. Kalau misalnya di sini kurang lebar, Anda tinggal tarik saja ya. Nah, ini bisa Anda tarik ya, bisa Anda kecil sepertinya juga bisa ya, ini fleksibel. Itu untuk yang laporan balance sheet atau laporan neraca. Selanjutnya adalah melihat laporan arus kas ya. Ini ya, report, index to report, klik banking. Oke, ini kita close, kita pilih yang banking, kita pilih lalu yang statement of cash flow. Kita pilih customize, Januari itu Januari ya, karena kita cuma ngelihat di bulan Januari aja, Februari kan belum ya. Tuh, kita klik yang display. Nah ini muncul. Jadi cash at the end itu 99034. Apakah sama? Nih 99034 ya. Ini P ya, ini potongan daripada Mayop ya. Jadi mungkin ini ya RP. Kalau di tampilan saya ini masih ada R-nya, walaupun R dari awalnya tidak jelas, tetapi maksudnya itu adalah RP. Untuk kegiatan belajar yang kegiatan belajar 7 ya, jadi dalam hal ini akan kita buat 3 laporan yang akan kita proses. Sekarang di sini adalah perusahaan jasa, bukan perusahaan dagang ya. Jadi cuma ada 3, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, yang pertama menampilkan jurnal pengeluaran kas, klik report, kemudian klik index to report. Nah ini report, index to report. Setelah itu klik banking, pilih cash disbursement dan customize. Kita praktekkan ya. General, kita pilih yang tabel jurnal, lalu kita pilih yang general
jurnal. Kita pilih customize, kita pilih Januari itu Januari, setelah sudah kita klik display. Nah ini merupakan transaksi jurnalnya dari Januari 2013, tampilan jurnal umumnya. Setelah sudah ya sudah selesai. Nah ya, jadi itu beberapa cara bagaimana kita itu nanti menampilkan laporan keuangan hingga transaksi jurnal. Nah, oh ya terakhir ya yang saya tambahin ya. Jadi kalau misalnya ada perintah Anda disuruh untuk cetak ya, tinggal ada cetak saja. Contohnya begini ya. Ini contoh tadi yang profit and loss yang keluar, Anda pilih, Anda display. Nah ini muncul ya. Oh maaf, Desember 2013 tidak langsung muncul ya. Tapi tidak langsung muncul, kita cek ya di data kita. Nah ini laporan laba rugi. Nah ini, nah sudah muncul. Jadi sekali lagi kalau misalnya tidak langsung muncul, Anda cek di komputer Anda, di PC atau tetapi Anda tipenya itu di bagian mana, lalu cari file nama yang sudah Anda isi tadi ya. Tadi saya kan isinya kan laporan laba rugi. Jadi silakan Anda buka laporannya dan ini sudah muncul ya terkait dengan laporan laba rugi yang sudah kita cetak secara digital. Jadi itu sudah sampai kegiatan belajar 8. Nah selanjutnya yaitu kita masuk ke kegiatan belajar 9 ya, langsung saja ada di halaman 170 yang ibunya ya, 170. Lihat, membuat file backup. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan Anda pelajari di sini. Yang pertama itu menjelaskan pengertian file backup. Ya, backup itu jaga-jaga ya kalau misalnya komputer Anda kenapa-kenapa. Terus yang kedua menunjukkan menu pembuatan file backup. Yang ketiga membuat file backup. Yang keempat nanti merestore file backup. Oke, yang pertama terkait dengan pengertiannya di sini sudah dengan arahan dari Pak Suyono di bukunya. Backup adalah membuat salinan dari file-file yang penting. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas atau keutuhan data ketika file aslinya mengalami kerusakan karena terserang virus, error, dan seterusnya. Proses pembuatan file backup biasanya meminta tempat atau media ya. Penyimpanan yang berbeda dengan media penyimpanan file asli. Jadi dengan adanya pembuatan file backup, maka satu file yang sama minimal disimpan di dua media yang berbeda. Contohnya misalnya syarat. Oke, itu jadi kegiatan belajar 8 dan kegiatan belajar 9 sudah kita kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa Anda tanyakan. Sekarang masih tetap kelompoknya ya, di minggu lalu ya Nana ya. Nah sekarang kalian mengerjakan proyek berikutnya yang akan presentasi menampilkan menganalisis laporan keuangannya ya. Ya silakan.
selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Dinda Sejati. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri Dinda Sejati. Perkenalkan, nama saya Nadia. Perkenalkan, nama saya Nurul Putri. Baik, di sini kami akan mempresentasikan analisis kami tentang laporan keuangan. Dari analisis kami akan menayangkan video YouTube yang dimana judulnya cara menampilkan laporan keuangan perusahaan jasa di Mayo Marketing. Dan silakan ada satu di sini. Siapa mau silakan di sini, silakan. Ya, di sini. Kita klik di report ini, kemudian klik account. Ya, kita klik di sini nanti semua itu ditampilkan, tetapi ditampilkan pertama dari account-nya. Ya, laporan keuangan yang kita tampilkan standarnya ada 2, ya. Pertama laporan laba rugi dan yang kedua itu neraca. Laporan laba rugi itu menginvestiskan tentang pendapatan dan biaya suatu perusahaan, ya. Nah, dalam contoh kita ini untuk laporan laba rugi nanti kita klik di kelompok profit and loss, ya. Kemudian pilih profit and loss accrual untuk menampilkan laporan laba rugi. Kemudian kita pilih display. Ya, ini contoh untuk usaha jasa Timuraya. Perhatikan tanggalnya ini dari 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Setelah Anda ganti ini, Anda tekan tab saja, ya, maka semua akun yang terkait dengan laporan laba rugi akan ditampilkan, ya. Pendapatan operasional dikurangi dengan biaya operasional, ya. Ini transaksinya sedikit, tapi bahwa anggap untuk menampilkan laporan keuangan seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa print, ya, atau kita ingin menata lebih bagus lagi, kita bisa tampilkan di Excel, ya. Caranya adalah klik di sini, setelah itu terus klik Excel. Kita tunggu sebentar, ya. Kemudian kita klik di sini, ya. Excel sudah mulai muncul ini. Ada mati hidup Excel, kita klik di sini. Nah, ini sudah di Excel, ini sudah seperti ini. Tinggal kita tambah merapikan barisnya, misalnya menghapus baris. Anda ingin mau ganti huruf ukurannya, ya, jenis hurufnya seperti ini, atau ukuran Anda mau ganti yang lain, silahkan. Terus sheetnya Anda ganti, misalnya ini laporan laporan laba rugi, ya, dan seterusnya, ya. Kalau sudah di Excel, ya, silahkan diatur seperti yang Anda kehendaki. Di sini bisa kita ganti profit and loss statement-nya, kita ganti menjadi laporan laba rugi, ya, ganti dalam bahasa Indonesia. Yaitu caranya. Setelah itu kita simpan seperti biasa di Excel. Sekarang kita kembali lagi ke sini, ke My Accounting. Untuk keluar dari tampilan laporan laba rugi, kita klik close. Sebelum kami tutup presentasi kami di sini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik, silakan. Ya, untuk yang ingin bertanya, ya, nama, ya, sebutkan namanya, ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Mayani. Saya ingin bertanya, mengapa aktivitas operasi penting dilakukan dalam menganalisis aktivitas bisnis sebuah perusahaan? Baik, izin menjawab. Karena aktivitas operasi ini membantu memperhitungkan perubahan aset lancar dan kewajiban lancar dari pendapatan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menciptakan lebih banyak pendapatan daripada utang atau beban. Namun pengeluaran yang lebih sedikit tidak selalu menghasilkan lebih banyak pendapatan. Nah, ada pun contoh dari aktivitas operasi, yaitu katakanlah kita memiliki perusahaan pakaian. Jadi untuk menjalankan bisnis kita harus membeli bahan dan barang untuk membuat berbagai jenis pakaian seperti sweater, kemeja, gaun, dan lain-lain.
Barang tersebut kemudian dijual kepada pelanggan. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan seperti membeli barang dan menjualnya adalah aktivitas komersial. Bisa diterima? Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ada Bang. Perkenalkan, nama saya Nimani Damayanti, nomor absen 24. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Menurut kalian, apakah laporan keuangan itu penting dalam sebuah usaha? Berikan alasan kalian. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Laporan keuangan dapat menjadi sebuah acuan untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga dapat memudahkan kamu dalam menjalankan sebuah bisnis. Saya terima. Oh, bisa. Baik, mungkin tak ada yang ingin bertanya lagi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Pranijati, saya perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa yang terjadi jika laporan posisi keuangan tidak ada di sebuah perusahaan? Baik, izin menjawab. Jika tidak memiliki laporan keuangan, Anda tidak akan tahu berapa banyak yang telah menghasilkan oleh perusahaan dan apa saja kendala keuangan yang telah menghadapi. Sehingga ada kemungkinan Anda justru membuat keputusan yang salah dari sebuah prediksi keuangan yang salah. Bisa diterima? Baik, ada yang ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Putri Sudara-Lestari. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang akan terjadi jika perusahaan tersebut tidak membuat laporan keuangan? Baik, izin menjawab. Jika usaha tersebut tidak mempunyai laporan keuangan, maka akan sulit untuk mengetahui jumlah aset, modal, dan hutang yang dimiliki. Setiap biaya dalam usaha yang dijalankan perlu dicatat dengan benar dan jelas. Biaya yang perlu dicatat ini meliputi biaya yang dikeluarkan untuk produksi dan biaya untuk operasional. Bisa diterima? Baik, mungkin ada yang bertanya lagi? Baik, kami tutup presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih ya anak-anak telah mempresentasikan ya hasil analisis laporan keuangan perusahaan ya anak-anak ya. Nah, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini ya anak-anak, ibu mau merefleksi kegiatan pembelajaran yang kalian dapat tadi ya. Dari pembelajaran tadi ya, apa refleksinya? Menganalisis laporan keuangan perusahaan besar. Refleksi apa dari itu? Nah, refleksi dari pembelajaran tadi apa yang kalian peroleh? Hah? Apa? Apa yang didapat tadi dari pembelajaran, dan kalian kan sudah tadi mempresentasikan kan? Nah, kan ibu mau tanya nih kalian, apa refleksinya dari pembelajaran yang tadi yang telah kalian ikuti tadi? Siapa mau? Ya, apa? Ya, Refleksi yang saya dapatkan, saya bisa tahu bagaimana cara menampilkan apa tadi? laporan keuangan perusahaan yang Iya ya, anak-anak jadi tahu kan tahu jadinya ya, itu adalah cara menampilkan laporan keuangan suatu perusahaan ya pada aplikasi Meliop. Ya itu tadi sudah dijelaskan caranya bagaimana kan gitu ya, apa dulu diklik tadi kan tuh untuk menampilkan laporan keuangan suatu perusahaan. Tadi juga ada yang bertanya kan, tentang tentang laporan keuangannya. Kalau seandainya di suatu perusahaan itu tidak ada laporan keuangannya bagaimana? Kan gitu. Gimana kalau tidak ada laporan keuangan di sana? Kan apa? Jadi bisa disimpulkan kalau tidak ada laporan keuangan maka perusahaan itu tidak akan apa? Berjalan dengan lancar ya, karena di perusahaan itu laporan keuangan itu sangat penting sekali ya, apalagi sekarang sudah zaman modern ya anak-anak ya,
aplikasi untuk menampilkan laporan keuangan itu banyak sekali ya. Ada Upload, itu ada jurnal sehari itu kan, ada itu, dan masih banyak lagi ya. Ya anak-anak, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya pembelajaran materi yang selanjutnya ya anak-anak ya. Ibu tutup dengan doa bersama ya anak-anak. Kalian ambil sikapnya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, baik. Doa selesai. Ya, anak-anak, ingat nanti ya, pulangnya hati-hati di jalan, anak-anak. Silakan kalian ke masing-masingnya. Ingat komputernya dimatiin ya anak-anak ya.